Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita, guru pendidikan agama Islam, tempat bertugas di Sekolah Dasar Negeri 14 Muntok, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikianlah perkenalan diri saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, dan pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran seperti biasanya. Bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelasnya silakan maju ke depan untuk mengingatkan dulu. Pertama dimulai. Aura, kemana Aura tidak masuk? Ayu Zafira, Dedi Afrizal, Di Flora, Pak Isra Nardi, Elisa, Zakaria, Vanessa, Muhammad Aidil Fitri, Muhammad Albi, Muhammad Izzat Sapitra, Muhammad Sohibul Wafa, Kirat Al-Nafti, Randy Darmasa, Ronaldi, Sopandi, Cynthia Purnamasari, Susilawati, Yudia, Zafira, Sultan. Pada hari ini ya, ada teman kamu yang tidak bisa mengikuti pelajaran karena sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan dia diberi yang kesembuhan dengan segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Baiklah. Pada hari ini ya, sebelum kita ke pelajaran, nah di sini nanti kita akan mempelajari tentang ikhlas. Nah, tentang ikhlas ya. Nah, sekarang akan Ibu
tesnya sudah selesai. Jadi pengertian ria ya, pengertian ikhlas ya, sudah banyak yang mengerti karena dilihat dari kejawaban soal ini. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kegiatan kita, Ibu jelaskan dulu pengertian ikhlas. Nah, untuk pelajaran kita hari ini ya, ini jadi pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran 7, hati tenteram dengan berperilaku baik. Nah, pembahasan kita hari ini adalah temanya ikhlas. Nah, jadi nama ibu di sini adalah Junita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, melalui tanya jawab dan bercerita peserta didik ya kamu. Satu, menyebutkan arti ikhlas dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan ikhlas dalam beribadah dengan benar. Ketiga, menunjukkan sikap ikhlas dengan benar. Keempat, mencontohkan sikap ikhlas dengan benar. Kemudian ya, materi kita hari ini pelajaran 7, hati tenteram dengan berperilaku baik. Nah, jadi hati kita akan tenteram kalau kita berperilaku baik. Orang yang berperilaku baik hidupnya tenteram. Berperilaku banyak di apa? Nah, ini adalah banyak disukai orang. Selalunya ini ya, banyak disukai orang. Dalam beramal ya, baik ya, selalu banyak teman, banyak saudara, dicintai ya, banyak dicintai karena Allah dan bukan karena manusia. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kita berperilaku baik itu, beramal itu selalu baik dengan teman ya, dan banyak kita itu banyak saudara dan dicintai banyak orang. Kemudian Allah akan menyukai kita kalau berperilaku baik. Nah, materi kita hari ini adalah ikhlas. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Jadi ingat, niat kita dalam hati ya, niat kita itu dalam hati yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Kalau semuanya kita niatkan dengan baik, maka hasilnya akan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Jadi kalau dari rumah tadi kamu berangkat ke sekolah dengan niat yang baik ya, hasilnya nanti ya akan menjadi baik pula. Ikhlas juga kamu menerima pelajaran. Kemudian Allah SWT tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah itu tidak memandang manusia itu dari kekayaannya, dari kecantikan kamu, dari kegantengan kamu ya, dari tinggi badan kamu ya, dari besar badan kamu misalnya ya. Nah, itu jadi Allah itu menilai manusia itu dari ketakwaannya atau perbuatan baiknya. Nah, itu ya. Ingat, jadi Allah itu menilai kita itu bukan karena dari harta, bukan dari rupa kita, tetapi dari keikhlasan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat hati dan amal yang kita lakukan. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu
kebaikan dengan niat hanya kepada Allah. Nah itu, untuk memperoleh ridhonya, ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Nah ini ya, jadi ingat, ikhlas ini artinya mengerjakan sesuatu itu karena Allah. Kita mengerjakan sesuatu itu karena Allah. Nah, contohnya kita memberi, ya. Coba yang kelompok pura-pura. Contoh kita memberi itu misalnya memberi apa pada orang lain? Nah, bisa pulpen, ya. Misal teman kamu udah bawa pulpen. Nah, pinjamkan pulpen. Nah, kalau kamu ikhlas pinjamkan ke teman kamu, kamu akan mendapat pahala, ya. Jadi mudah untuk mendapatkan pahala dengan keikhlasan hati, ya. Itu, jadi kita memberi itu atau mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Si Andi, ya, dia memberi saya pulpen warna biru. Nah, itu bagus sekali. Nah, jadi Andi kalau memberi itu jangan mengharap kita dipuji, ya. Nah, itu contoh dari kita bersikap ikhlas. Nah, kemudian ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Ingat, amal kita itu, ya, kalau kita ikhlas maka akan diterima. Tetapi kalau kita tidak ikhlas memberikan sesuatu kepada orang lain, maka percuma, ya, sia-sia. Tidak akan mendapatkan pahala. Tidak akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, ya, atau pahala. Nah, kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran. Nah, ini, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Nah, ini, ya. Jadi, itu Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, ya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, jadi dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 dijelaskan, ya, bahwa Allah ini menjelaskan kepada kita, ya, dalam kita beribadah kepada Allah itu, ya, harus memurnikan ketaatan. Bagaimana memurnikan ketaatan itu? Jadi kita memberi tadi, contoh kita memberi yaitu dengan cara ikhlas, bukan untuk ingin dipuji atau mau mengharapkan balasan yang lebih besar daripada yang kita berikan. Nanti misalnya ibu, ya, mau memberi kamu misalnya hadiah, mengharapkan supaya kamu memuji ibu. Nah, itu kalau ibu misalnya ada ikhlas ingin dipuji, nah itu berarti kita tidak memurnikan ketaatan, ya, tidak memurnikan ketaatan kepada Allah. Kita sudah menduakan Allah, itu sudah termasuk syirik. Itu termasuk syirik kecil. Kalau kita mengharapkan pujian, kita mengharapkan pujian atau balasan yang lebih besar. Kemudian perbuatan yang menuntut keikhlasan beribadah kepada Allah.
contohnya di sini untuk ikhlas dalam melakukannya. Contoh ibadah kepada Allah antara lain sebagai berikut: sholat, ya baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian dua, puasa baik puasa wajib maupun puasa sunat ya. Kemudian zakat, haji, tilawah Al-Quran. Itu salah satu contoh perbuatan yang menuntut keikhlasan beribadah kepada Allah. Ini adalah ibadah kepada Allah. Ini kita harus dituntut keikhlasan, ya. Kalau kita tidak ikhlas, untuk sholatnya tidak diterima, puasa tidak ikhlas tidak diterima, zakat kalau tidak ikhlas tidak diterima, haji tidak ikhlas tidak diterima, tilawah misalnya kamu membaca Al-Quran ingin didengar suara kamu bagus, ya, dalam hati kamu, oh suara saya bagus nanti didengar orang, dipuji orang, nah itu tidak mendapatkan pahala, ya. Nah, kemudian manfaat dan keutamaan ikhlas. Orang yang selalu berbuat ikhlas, orang yang selalu berbuat ikhlas dan mendapatkan manfaat dan keutamaannya antara lain: pertama, membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Kedua, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah SWT. Ketiga, dihapuskan dosa dan diangkat martabatnya oleh Allah SWT. Kemudian keempat, diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah. Kelima, keikhlasannya akan mampu mencegah setan untuk jadi keikhlasannya akan mampu mencegah setan untuk menguasai, ya, menguasai dan menyesatkan. Itu kalau kita ikhlas. Nah, iblis menjawab, ini tadi itu adalah perkataan Allah. Iblis menjawab, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Dalam Al-Quran surat 4 ayat 82 sampai 83. Kemudian yang keenam, Allah jaga dari perbuatan maksiat dan kejelekan. Itu manfaat, beberapa manfaat dari sikap ikhlas, ya. Jadi manfaat dari sikap ikhlas. Nah, itu adalah, ya, uraian dari materi ikhlas, ya. Kemudian untuk selanjutnya, kegiatan kita selanjutnya yaitu kamu, ya, akan menyaksikan yaitu sebuah video, ya. Nah, nanti dalam video ini kamu siap-siap, ya, siap-siap mencatat apa yang dikisahkan dalam video, ya. Nah, catat nanti, ya, dalam video itu apa yang dikisahkan dalam video nanti. Itu dok, ada di vas bunga yang besar. Oh, di situ. Nah, ini dia, ada di sini.
ya, Dok. Baik, Bu. Masya Allah, Dodo. Apa-apaan sih kamu? Kenapa jadi berantakan begini, Dok? Maaf, Bu. Nanti Dodo beresin. Pokoknya rapi lagi deh. Ibu tenang saja. Bener ya, Dok? Pokoknya Ibu taunya rapi lagi. Maafkan Dodo, Bu. Nanti Dodo bereskan. Pokoknya rapi lagi deh. Ibu tenang saja. Loh, beresinnya kapan, Dok? Nanti, Bu. Sepulang dari rumah Andi. Tidak lama kok. Dodo, Dodo. Memangnya kado kamu isinya apa sih, Dok? Besar sekali. Iya, Dok. Jangan-jangan bungkusnya doang, isinya kecil. Itu rahasia Dodo. Mau tahu saja kalian. Lihat saja nanti. Dodo gitu loh. Nah, itu rumah Adi. Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Ini Samil, Bu. Saya Dodo. Dan saya Anto. Kalian apa kabar? Alhamdulillah kami baik, Bu. Andinya ada, Bu? Ada. Ayo masuk. Andi, ada teman-temanmu datang. Siapa, Bu? Kesini saja. Andi di ruang TV. Iya, anak-anak. Andi ada di ruang TV. Assalamualaikum, Andi. Waalaikumsalam. Kalian. Aku kira siapa? Ayo kesini Sambil. Dok, Anto. Gimana nih keadaan kamu sekarang? Dasar lu nih gak ada kamu di sekolah. Alhamdulillah, Dok. Sudah mendingan. Cuma masih lemes nih. Kapan kamu masuk sekolah lagi nih? Insya Allah Senin depan, Mil. Syukurlah kalau begitu. Kenapa sih, Dok? Tangan kamu dilipat ke belakang begitu? Karena ada kejutan buat kamu, Di. Oh iya? Apa tuh? Ayo, Anto, Syamil, kalian duluan. Dodo kan jagoan, jadi belakangan saja. Dasar kamu, Dok. Kami ingat hari ini kamu ulang tahun kan? Oh iya, kalian ingat saja. Selamat ulang tahun ya, Di. Nih, ada kado buat kamu. Subhanallah, terima kasih ya Samil. Ini dari aku, Di. Aduh, terima kasih. Kalian baik sekali. Dok, sekarang giliran kamu kan? Iya. Di, bersiaplah menerima kado dari Dodo. Kado terhebat untuk Andi. Wah, besar sekali, Dok. Terima kasih ya, Dok. Hebat kan? Dodo gitu loh. Ayo langsung dibuka. Iya, kita buka sekarang. Yes. Loh, kok jadi kamu yang semangat, Dok? Iya nih. Kalian pasti takut dengan kado Dodo ya? Buka. Ayo, cepat. Mari. Terima kasih ya Sambil. Nyam. Asik, terima kasih ya Toh. Yang terakhir, Dodo deh. Wah, ini besar sekali. Apa sih, Dok? Wow. Ya ampun, hebat sekali kadomu, Dok. Game Boy. Wow. Terima kasih ya, Dok. Sambil, Anto, kalian semua memang baik. Wah, ada apa ini? Kamu gembira sekali nih. Rupanya sudah sembuh ya? Ini loh, Bu. Teman-teman memberi Adi kado ulang tahun. Alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, Adi, kamu harus ingat kebaikan teman-temanmu ini. Pasti, Bu. Ya sudah, ayo diminum tehnya. Ibu ke dapur dulu ya. Terima kasih, Bu. Nasib. Sudah bawa kado bagus-bagus. Cuma dapat minum. Loh, kok kamu begitu, Dok? Ya iyalah. Kado Dodo kan bagus. Seharusnya Dodo dapat makanan dan minuman yang bagus juga, Dok. Itu namanya adil. Itu bukannya adil, Dok. Kalau kamu begitu namanya tidak ikhlas, tidak baik, Dok. Kamu, Dok. Kamu bisa ngomong begitu karena kado kamu jelek. Dapat minum saja sudah bagus. Dok, jangan begitu, Dok. Kok kamu jadi menghina aku? Memang begitu kan? Dodo, apa?
di sini? Iya ayah, kami sedang istirahat. Kalau Dodo memberikan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan, berarti Dodo tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Memang ikhlas itu seperti apa, Paman? Ikhlas adalah melaksanakan sesuatu semata-mata karena mengharapkan ridho Allah, semata-mata mengharapkan balasan dari Allah dan tidak dari yang lain. Misalnya kita berinfak, itu dilakukan bukan karena ingin dipuji atau mendapat balasan dari orang yang kita beri. Kita sholat bukan karena ingin dikatakan sebagai anak yang soleh. Kita berpuasa bukan karena kita takut pada orang tua. Setelah kalian menyaksikan video tadi ya tentang film tentang ikhlas ya, sekarang kalian kerja kelompok ya. Ya, kerja kelompok sama-sama kelompoknya ya. Menceritakan kembali ya, kamu tulis ya. Apa yang dikisahkan dalam video tadi? Ya. Nah, pada kelompok dari kelompok kura-kura, bagaimana pendapat kamu? Ya, bagaimana kelompok kura-kura? Dodo berbuka tidak ikhlas. Nah, di sini jadi kelompok kura-kura ya menjelaskan bahwa Dodo tadi ya membawa kado yang besar ya. Nah, cuma dia tidak ikhlas ya karena dia mengharap imbalan yang lebih besar pula. Nah, untuk kelompok kupu-kupu, bagaimana pendapatnya kelompok kupu-kupu? Dodo tidak ikhlas dalam memberi kado. Iya, Dodo tidak ikhlas dalam memberi kado. Karena apa? Dodo yang tidak ikhlas memberi kado. Karena apa? Iya, karena tidak makan enak tadi ya. Ya, ini menurut kelompok kupu-kupu ya. Dodo tadi ya memberi kado tidak ikhlas karena makan tidak enak. Nah, untuk kelompok ikan mas, bagaimana pendapat kelompok ikan mas? Iya, ini ya kalau menurut kelompok ikan mas, Dodo mengharap imbalan. Nah, untuk kelompok gajah, bagaimana menurut kelompok gajah? Dodo tidak ikhlas mengharap imbalan. Iya, Dodo tidak ikhlas mengharap imbalan ya, balasan yang lebih besar. Dia memberi kado lebih besar tadi. Nah, untuk kelompok kerbau ya, kelompok kerbau bagaimana pendapat kelompok kerbau? Ya. Iya, Dodo memberikan kado tapi tidak ikhlas. Nah, jadi tayangan video tadi menceritakan bahwa ya ini Sanil ya, dan Dodo dan teman-temannya ya, dia memberikan kado kepada temannya yang sedang sakit, tetapi Dodo membawa kado lebih besar dari teman-temannya. Karena apa? Karena mengharapkan imbalan yang lebih besar. Nah itu, jadi dia tidak ikhlas. Makanya Allah ya tidak redho juga dengan perbuatan kita yang ikhlas. Karena dia tidak ikhlas tadi, maka dia hanya mendapatkan air teh ya. Nah itu, jadi hanya dibutuhkan teh karena juga dia tidak ikhlas tadi ya. Nah, selanjutnya ya ibu ya beri tugas untuk kamu kerja kelompok. Nah, ini mengamati gambar
Nah, kamu menceritakan gambar nanti ya. Ya, tidak langsung kamu diskusi ya, diskusi tentang pelajaran 7. Buka pelajaran 7. Pelajaran 7. Pelajaran 7 halaman 89. 89. Buka halaman 89. Hati dan gerak. Nah, ini bisa juga dari sini nanti. Buka halaman 89. Kamu amati gambar. Amati gambar. Ya, amati gambar. Coba perhatikan, ya. Nah, di sini ada gambar sholat. Nah, di sini ada gambar sholat. Nah, di sini kamu ceritakan, ya. Kalau kita sholat itu, ya, sholat itu bagaimana? Kemudian belajar. Gambar yang kedua, belajar. Selanjutnya di sebelahnya gambar yang ketiga, yaitu ada seorang anak yang memberikan sesuatu kepada kakek ya atau pengemis. Kemudian gambar yang keempat yaitu petani. Nah, ini sedang bekerja. Nah, kemudian di sebelahnya ada lagi ya, ada gambar di sebelahnya itu, lihat ada duri di tengah jalan, mari kita buang. Nah, ini ada dua orang teman ya. Kemudian tidak usah biar ada orang lain menginjaknya. Kemudian gambar yang keenam, lihat ada duri di tengah jalan, mari kita buang. Ayo, iya betul, kita buang saja agar tidak terinjak orang. Nah, jadi di sini ya, kamu silakan diskusikan ya dari gambar ini ya. Jadi bagaimana kita sholat itu? Ya, sholat itu karena apa? Kita sholat, kamu uraikan ya. Kita sholat, kemudian belajar ya. Yang kedua ya, yang gambar kedua kamu jelaskan juga. Gambar ketiga kamu jelaskan juga. Gambar keempat, nah itu ya. Selanjutnya itu sudah. Jadi kamu tinggal hanya 4 gambar yang kamu jelaskan. Hanya 4 gambar, iya. Di lembaran yang silakan. Nah, kalian diskusikan dari keempat gambar tadi ya. Dari keempat gambar tadi. Silahkan kamu kerjakan. Ya, yang gambar pertama dulu, gambar tentang sholat tadi. Ceritakan. Nah, gambar yang nomor 1 tadi tentang apa? Ya, kalau kita sholat itu bagaimana? Ya. Nah, ya, kita sholat mengharapkan apa ya? Silakan. Nah, ceritakan gambarnya. Nanti kamu diskusikan. Iya, jadi dari nomor yang ini ya, nomor 1 gambar tentang sholat. Nah, bagaimana kalau kita sholat? Nah, ya. Ya, silakan. Kemudian kalau belajar nanti bagaimana? Ya.
kedua, kita belajar untuk mencari ridha Allah SWT dan ilmu, bukan untuk pamer. Nomor 3, kita memberikan orang lain barang bukan untuk dipuji atau pamer. Nomor 4, seorang petani sedang bekerja di ladang sawah. Nah ini ya, jadi kalau belum untuk menurut kelompok kurang-kurang, gambar yang pertama tadi yaitu supaya kita sholat ya, sholat itu karena perintah Allah, yaitu bukan untuk dipuji oleh orang lain ataupun paksaan dari orang tua kita. Kemudian gambar yang kedua ya, yaitu menjelaskan kita belajar untuk mencari ridha Allah SWT dan ilmu, bukan untuk pamer. Nah, gambar yang ketiga, kita memberikan orang lain barang ya, atau sedekah bukan untuk dipuji ya atau pamer. Kemudian gambar yang keempat, seorang petani sedang bekerja di ladang sawah dengan ikhlas ya, mengharapkan hasilnya nanti diserahkan kepada Allah. Nah, kita kasih upload tepuk tangan untuk kelompok pura-pura. Iya, nah itu hasil diskusi kelompok pura-pura. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, jika kita sholat dengan ikhlas, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Nomor 2, kita harus ikhlas belajar dengan giat supaya mendapat nilai yang baik. Nomor 3, kita harus ikhlas membantu sesama manusia. Nomor 4, seorang petani bekerja dengan ikhlas dan hasilnya akan diserahkan kepada Allah. Nah, jadi kalau menurut kelompok kupu-kupu pertama kita yaitu sholat dengan ikhlas ya, karena Allah. Kemudian yang gambar yang kedua, kita harus belajar dengan ikhlas ya, giat supaya mendapat nilai yang baik. Kemudian yang ketiga, kita harus membantu sesama ya. Gambar yang keempat, seorang petani bekerja dengan ikhlas dan hasilnya diserahkan kepada Allah. Nah, kita kasih upload tepuk tangan untuk kelompok kupu-kupu. Ya, terima kasih kelompok kupu-kupu.
kelas ikan mas. Sholat yang benar dan ikhlas hanya kepada Allah SWT. Dua, kita harus ikhlas dalam mengerjakan tugas sekolah. Tiga, kita harus ikhlas memberikan uang yang berlebihan uang yang berlebihan. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan yang terbaik secara ikhlas. Ya, jadi dari kelompok ikan mas ya, mereka menjelaskan bahwa gambar yang nomor 1, sholat yang benar dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar yang kedua, kita harus ikhlas dalam mengerjakan tugas sekolah. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga, kita harus ikhlas memberikan uang yang lebih ya kepada yang membutuhkan. Yang gambar yang keempat, kita harus bekerja keras untuk mendapatkan yang baik dengan cara ikhlas. Ya, jadi kita kasih aplaus tepuk tangan untuk kelompok ikan mas. Ya, terima kasih dari kelompok ikan mas. Selanjutnya yang terakhir, silakan maju dari kelompok gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjelaskan hasil diskusi kelompok gajah. Nomor 1, solat sebagai amal baik dan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, bagaimana cara berhasil belajar dengan tekun. 3, seorang anak kecil memberikan pengemis uang. 4, seorang petani bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adik-adik hasil diskusi dari kelompok gajah. Yang pertama, sholat sebagai amal baik dan niat hanya kepada Allah SWT. Kedua, yang gambar yang kedua, bagaimana cara berhasil belajar dengan tekun. Yang gambar ketiga, seorang anak kecil memberikan pengemis uang ya. Keempat, yang gambar keempat, seorang petani bekerja untuk Allah SWT. Hasilnya yang diserahkan kepada Allah SWT ya. Allah yang menentukan nanti. Nah,